Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maulani, NIM 2009561, kelas PKOB. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. 1. Dalam kondisi ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan, tanpa diduga-duga pandemi COVID-19 menyerang hampir seluruh negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa virus corona ini bukan hanya ada kasus, melainkan jumlahnya yang dari hari ke hari semakin meningkat. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah seperti social distancing maupun PSBB. Pada intinya ini untuk mencegah penularan. Seluruh kegiatan yang sifatnya berkerumunan dilarang beroperasi. Akibatnya ekonomi menjadi lumpuh sehingga menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Keadaan ini seperti ini tidak bisa dihindarkan, tetapi di sisi lain merupakan momentum untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan. Dan menghadapi COVID-19 ini diperlukan solidaritas tinggi dan persatuan seluruh komponen bangsa. Karena karakter COVID ini berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Demi tercapainya tujuan bersama, dibutuhkan saling menghargai, entah menghargai pendapat atau menghargai perbedaan. Selain itu, lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu merupakan nilai mendukungnya tercapainya tujuan bersama. Ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Warga dunia yang demikian sangat erat kaitannya dengan kewarganegaraan yang mendunia atau global. Karena di dalam kewarganegaraan global telah mencakup seluruh warga atau masyarakat di berbagai penjuru dunia yang tidak membedakan antara ras, suku, asal negara, dan lain-lainnya. Mereka bersama-sama telah bersatu di dalam kebersamaan sebagai warga dunia di dalam kewarganegaraan global. Yang keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme dari waktu ke waktu telah berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran, zaman, dan teknologi. Meskipun tetap sebagai salah satu hal yang positif, hal ini harus tetap dijaga agar tidak melenceng dari makna apa nasionalisme itu sendiri. Jangan sampai makna-makna yang menjadi jiwa dan di semangat nasionalisme itu menjadi luntur dan berubah nilainya. 5. Apakah kebijakan menghadapi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Sistem kewarganegaraan ganda dinilai belum pantas untuk diterapkan di Indonesia. Sistem ini bisa dinilai mempengaruhi pertahanan dan kedaulatan Indonesia. Selain itu, sistem kewarganegaraan ganda bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memecahkan wilayah NKRI. Yang keenam, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat? Bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, karena saat ini sumber daya alam Indonesia dinikmati bangsa-bangsa lain dan penduduknya jadi pasar bagi produk mancanegara. Selain itu, konstitusi harus semangat pembebasan menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, karena bukan hanya bermakna merdeka dari kolonialisme, tapi juga merdeka dari kemiskinan dan ketertinggalan. Tidak hanya berarti merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi harus juga membebaskan seluruh anak bangsa dari penindasan sesama anak bangsa sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.